Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas segala penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini ya Tuhan kami masih merasakan kekuatan, kesehatan tubuh yang semuanya itu hanya berasal daripada-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang boleh menaungi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan firman-Mu itu tidak hanya kami baca, renungkan, tetapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan ini sebagai orang-orang percaya. Dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun, kami boleh menyatakan diri dan kehidupan kami hanya sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam satu tema dasar dan buah pelayanan Rasul Paulus. Tanpa segan dan ragu, Rasul Paulus memuji kelebihan dan keistimewaan jemaat Roma. Karena jemaat Roma penuh dengan belas kasihan, penuh dengan segala kebaikan, dan memiliki pengetahuan, serta karunia saling menasehati. Pujian Rasul Paulus ini tentu sangat menyukakan hati jemaat. Dan Rasul Paulus tanpa segan mengingatkan orang-orang Roma tentang panggilannya sebagai seorang rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Di mana pada waktu itu sebagian orang Kristen Yahudi meremehkan orang-orang non-Yahudi. Tetapi Rasul Paulus malah bangga boleh dipanggil menjadi rasul bagi mereka yang bukan orang Yahudi. Dengan gembira Rasul Paulus menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu sangat memberkati pelayanannya. Dapat kita lihat dalam ayat 17 sampai dengan 19. Dalam pelayanannya yang disertai dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat. Apa sebenarnya prinsip pelayanan Rasul Paulus? Rasul Paulus berprinsip bahwa ia melayani atau memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang baru, yang belum pernah dijangkau atau dijamah oleh orang lain. Ayat 20 dan 21. Rasul Paulus rela keluar dari Yerusalem sebagai pusat kehidupan agama dan budaya orang Yahudi. Dan ia melakukan perjalanan misinya ke daerah-daerah yang baru. Wilayah-wilayah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Supaya orang-orang tersebut juga boleh menerima keselamatan dari Kristus. Nah, saudara-saudara, pelayanan dalam panggilan dan penyertaan Tuhan memang tidak akan pernah membuat kita merasa kecewa atau menyesal. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita adalah pelayan Injil Tuhan. Tetapi hidup kita tidak akan pernah luput dari tantangan, cobaan, penderitaan. Panggilan yang jelas dan penyertaan Tuhan akan membuat kita kuat berjuang. Dan pada waktunya akan menuai penuh dengan sukacita.
Tetapi jika kita melihat dalam keadaan situasi saat sekarang ini, tanpa kita menyadari sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dalam tugas pelayanan atau dalam tugas pekerjaan apapun yang kita miliki, kita memiliki kebanggaan di dalam diri kita. Kita tidak mau seperti Rasul Paulus yang menjangkau tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang baru. Kita ingin bertahan di tempat di mana kita telah merasa aman. Kita telah merasa nyaman. Kita telah merasa damai dan lain-lain sebagainya. Kita bertahan di tempat di mana kita telah merasa akrab dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita merasa takut untuk menghadapi, untuk ditempatkan di wilayah-wilayah yang belum kita kenal. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita, apa memang sungguhkah kita dipanggil di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita atau apa saja, hanya di tempat tertentu saja? Hanya di tempat di mana kita merasa aman. Namun pada dasarnya ketika kita melayani Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita, kita melayani di tempat di mana Tuhan yang menunjukkan bagi kita. Pada waktu dan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita manusia. Namun kembali dalam diri kita, kembali di dalam iman kita masing-masing. Apakah memang kita mau ataukah tetap bertahan di tempat yang telah memberikan kita kenyamanan? Ataukah kita menjangkau daerah-daerah, wilayah-wilayah yang baru? Namun semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengatur keberadaan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami agar mampu seperti Rasul Paulus, yang tidak hanya melakukan pelayanan memberitakan Injil di Yerusalem, tetapi ia mampu menjangkau wilayah-wilayah yang belum mengenal keselamatan Kristus. Di mana Rasul Paulus pun menginginkan supaya di wilayah-wilayah tersebut mereka pun boleh menerima karya keselamatan Kristus. Tuhan, biarlah kami sebagai orang yang percaya dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami pun mampu seperti Rasul Paulus. Dan kami pun mau ketika kami diutus, ketika panggilan kami ditujukan di wilayah-wilayah yang belum kami kenal dan ketahui. Dan biarlah sebagai orang percaya kami menyerahkan diri dan kehidupan kami, pelayanan kami hanya diatur oleh Tuhan, bukan kami yang mengaturnya. Karena di mana rencana dan rancangan Allah, semuanya adalah indah pada waktunya. Tolonglah kami di dalam kuasa-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa mampu bersyukur dan kami mampu melayani. Serta di dalam Tuhan penuh dengan sukacita, sekalipun di dalam pelayanan kami ada begitu banyak hal, tantangan, cobaan, dan penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar dari firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami pun dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan ini. Amin.